Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham, di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 11 Oktober 2021, mengawali minggu ini dengan candle yang kurang bagus karena IHSG ada di posisi resisten. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham yang menarik ya. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, dan donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa ya. Hari ini IHSG transaksinya masih besar juga, 16,1 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy 903 miliar tepatnya. Dengan saham-saham yang dibeli asing ada masih sama, Bank BRI 244 miliar, lalu Bank Mandiri 151 miliar, Agro 67 miliar, Telkom 65,8 miliar, BBCA 46,1 miliar, United Tractor 43,5 miliar, MDKA 35,5 miliar, Arto 32,3 miliar, dan ICBP 19,7 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bank BNI 68,7 miliar, lalu MPPA 66,9 miliar, SMGR 66 miliar, Excel 49,2 miliar, Astra 37,3 miliar, ABMM 26,9 miliar, ITMG 25,5 miliar, TPIA 9,2 miliar, dan Gudang Garam 7,9 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisanya teknikalnya IHSG dulu. Hari ini candlenya kurang bagus sebenarnya ya. Pernah terjadi sebelumnya di mana ya? Sini kalau nggak salah. Ini waktu dia uji resist juga. Oh enggak, itu udah breakout sih ini sih. Yang sini. Nah, ini tanggal 5 Oktober ini dia posisi kena resist, high-nya 6361 ya, area-area resisten di kotak warna pink ini. Tapi setelah itu besoknya pun langsung hijau lagi karena memang kalau menurut saya pun juga market tuh baru dalam keadaan yang strong bullish lah, baru bagus market IHSG ini. Cuman memang yang perlu diwaspadai adalah IHSG ini belum ada swing low sama sekali teman-teman. Setelah dia kemarin breakout dari sini tanggal berapa nih, 30 September ya, 30 September dia breakout, 1 Oktober dia retest, sampai sekarang tuh dia ngegas terus sampai 11 Oktober ini dan belum ada swing low sama sekali itu. Jadi mungkin itu bisa jadi antisipasi, cuman ya memang masih perlu konfirmasi juga seperti itu. Hari ini candlenya lumayan kuat, rejection dari resistennya ya. Posisi ada inverted hammer dengan body merah dan ya di area resistennya dia. Sebenarnya kalau misalkan ya ibaratkan kayak gini lah. Ini posisi di sini 22 September. Setelah dia hammer hijau, setelah itu kan dia naik. Di sini juga ada, walaupun ini tidak terlalu mirip hammer ya, cuman mungkin bisa hammer juga. Setelah hammer dia juga naik. Cuman hari ini dia hammernya terbalik dan ya harusnya by teori sih dia bakalan turun. Kenapa? Karena di area ini mulai ada yang jualan dan yang beli mulai dikit. Akhirnya seller menang dan buyer kalah, arahnya ke bawah. Sebenarnya kalau misalkan bisa di short sell ya, tinggal di short sell aja besok kalau misalkan turun. Karena setidaknya untuk konfirmasi pertama candle itu sudah ada. Kalau misalkan mau konfirmasi lebih lanjut, emang amannya nunggu lower low dan lower high seperti itu. Nah, cuman kalau menurut saya pribadi ya, karena ini IHSG menurut saya masih dalam keadaan yang bagus, baik secara teknikal maupun flow, pergerakan asing masih bagus semua. Yang pertama, kalau misalkan merah itu manfaatkan untuk beli. Jadi kalau misalkan dirasa sahamnya sudah posisi di resisten dan ada tanda-tanda pelemahan, terjadi divergent dan lain sebagainya, nah itu bisa take profit dulu. Nanti ketika dia merah bisa dibeli lagi. Kurangi porsi dulu dan kalau merah dibeli. Tapi kalau misalkan posisi cashnya masih banyak, ya diemin aja. Kalau menurut saya nggak masalah sih. Nanti ketika dia merah malah ada kesempatan untuk average up seperti itu. Cuman memang ini sesuatu yang wajar ketika kena resisten cukup kuat ya. Sebelumnya juga di sini dia mantul waktu bantingan 21 Januari itu, ARB berturut-turut saham farmasi ya. Dan sekarang kita udah kena kesana lagi di level itu. Jadi memang ya orang-orang juga banyak yang
mengantisipasi area resisten ini gitu. Jadi yang biasanya pada beli-beli jadi nggak beli dulu karena ada di resisten, malah karena di resisten jadi pada jualan seperti itu. Hari ini pun flow-nya juga kerasa banget. Serius, sesi 1 itu nggak kerasa apa-apa. IHSG bener-bener lesu ya. Kayak nggak ada pergerakan sama sekali di sesi 1. Cuman di sesi kedua agak mendingan. Itu ada batu-baraan pada jalan dan lain sebagainya. Tuh, tapi kalau misalkan dilihat dari summary, flow-nya masih bagus. Inflow asing hari ini pun juga masih net buy. Saham-sahamnya yang dibeli pun juga saham-saham bagus. Dan ya, menurut saya cuman koreksi sesuatu yang wajar, kena resisten. Dan kalau misalkan nanti merah bisa dimanfaatkan untuk buy. Tidak ada yang tahu besok seperti apa. Memang kalau dari buy teori dan buy candle harusnya sih besok koreksi. Cuman kalau misalkan besok benar-benar koreksi, artinya kita bakalan swing low karena candle hari ini dikonfirmasi dengan besok. Tuh, tapi kalau misalkan kita lihat di sini ya, misalkan contoh ini 5 Oktober, harusnya kalau misalkan tanggal 6 Oktober ini dia merah lagi, saya yakin itu bakal retest di sini. Retest di area 6.200 kalau misalkan dia merah lagi, tapi ternyata enggak kan, walaupun candlenya udah merah terbalik di area resist kayak gini, tanggal 7 Oktobernya tetap ditarik ke atas yang menyebabkan dia breakout seperti itu. Jadi itu sebenarnya kalau misalkan mau aman lebih baik tunggu konfirmasi, tapi ya besok kita lihat-lihat dulu aja untuk hari Selasa ini, karena setidaknya ini baru sinyal pertama lah. Saya sendiri biasanya kalau misalkan konfirmasi gitu, kalau misalkan mau buat yang menangkap pisau jatuh yang terlalu dalam dia koreksinya, setidaknya menunggu higher low gitu. Cuman kalau misalkan sahamnya aman gitu ya, dia ada hammer aja udah nggak masalah beli gitu. Dan kalau misalkan kita lihat candle intraday-nya di dalam, dia memang belum membentuk lower low lower high tuh. Dia masih posisi ini high, terus baru habis itu dia turun. Nah, dia belum ada. Kalau misalkan besok dia rebound, ini kan sekarang posisi di area support ya, sekitar 6450 sampai 6460. Sebelumnya di sini resisten, di sini breakout, akhirnya jadi support dan support. Kalau misalkan besok dia rebound hijau gitu ya pagi-pagi, terus dia membuat lower high, misalkan sampai sini doang ya, terus habis itu jebol 6500. Nah, itu artinya teman-teman harus berhati-hati karena dia ada lower high dan lower low, terkonfirmasi ada pembalikan arah seperti itu. Dilihat dari indikator juga memang ada divergent yang cukup kuat juga ya, dimana di sini harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Jadi memang posisi di resisten ditambah dengan divergent, jadi ya view-nya kurang bagus sebenarnya kalau menurut saya. Tapi tetap ini market, kita tidak trading di IHSG, kita tradingnya di saham-sahamnya IHSG. Ini buat patokan aja. Kira-kira kalau IHSG koreksi, saham-saham apa yang koreksi? Kira-kira kalau IHSG hijau, saham-saham apa yang hijau? Seperti itu. Tuh, kalau misalkan besok dia jebol 6450, saya rasa bisa agak dalam. Mungkin ke sini ya 6430 atau worst case scenario bisa sampai 6400. Tapi kalau misalkan besok dia bisa rebound atau bahkan sampai breakout ke atas, ya udah tinggal OTW lagi ke target selanjutnya seperti itu. Jadi besok kita lihat dulu aja karena kalau menurut saya masih belum ada konfirmasi ya. Ini bisa juga nanti kalau misalkan dia double bottom juga, ini bottom 1 nanti calon bottom 2 gitu, bisa juga seperti itu. Untuk MACD-nya pun juga udah koreksi di time frame 15 menit ini, dia juga ada potensi golden cross. Dan kalau golden cross artinya kalau sampai golden cross ya, bisa juga dia bikin yang namanya hidden bullish divergence karena harga ke atas sedangkan indikator ke bawah, artinya tren masih bakal berlanjut seperti itu. Jadi menurut saya kalau besok lihat-lihat dulu aja. Kalau misalkan ternyata market bagus, nah Rabunya bisa lanjut agresif lagi. Tapi kalau misalkan ternyata besok nggak bagus, ya mungkin bisa kurang-kurangi porsi dulu. Tuh, untuk support kuat sekarang ada di area 6400. Saya rasa ini udah bakal jadi support kuat banget di 6400 ini. Jadi kalau misalkan nanti dia besok koreksi terus di 6400 bisa mulai belanja-belanja lagi seperti itu. Yang penting pesannya sama, selalu batasi resiko. Mau market bullish, bearish, sideways, tetap batasi resikonya. Dan tidak pasti juga besok bakal koreksi. Jadi kita lihat dulu aja. Saya cuma menganalisa dan melihat potensi dan konfirmasinya kita lihat besok seperti itu. Untuk view masih sama, saya rasa IHSG arahnya masih ke sini lah, 6733. Aduh, malah kegeser. Nih, target dari cup handle-nya dia ya. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci extension pun juga swing high, swing low. Nah, itu juga pas di 1,618. Tuh, jadi saya rasa target IHSG bisa sampai sana. Dan nanti tinggal kita lihat aja apakah bisa hit atau enggak. Untuk support tadi bisa digunakan buat patokan dan jangan lupa batasi resikonya seperti itu.
Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Apa ya? BBNI masih sama view-nya. MPPA juga kemarin udah saya bahas. Coba kita cek Excel aja yang hari ini cukup menarik. Dan ya berarti plan kemarin berhasil ya. Oke, hari ini Excel naik 6,67% dengan volume yang bagus. Kalau saya rasa volumenya pun juga lebih besar daripada kemarin. Lalu dia ini juga ada potensi golden cross. Kalau misalkan golden cross artinya bakalan bagus. Bahkan sudah golden cross walaupun masih tipis, histogramnya pun juga sudah cakep. Dan saya rasa dia sudah breakout area konsolidasi. Closingnya sudah bagus. Kalau misalkan mau tunggu konfirmasi, tunggu dia retest. Kalau misalkan besok dia retest dan dia rebound dari retestan itu, silakan entry di sana. Artinya dia sudah membuat higher low dan higher high. Kalau misalkan mau nunggu retest seperti itu. Tapi bisa juga dia langsung ngegas pun juga bisa juga ya untuk si Excel itu. Jadi lebih baik besok lihat dulu aja. Tapi kalau misalkan dia koreksi lagi ke deket-deket 3000-an ya, 3040, 3100-an lah. Kalau menurut saya itu sudah worth to buy seperti itu. Kalau misalkan dianggap ini adalah pattern continuation ya, jadi mungkin untuk short term, jangka pendek, target dari Excel ada ke sini. Sekitar 3370. Sudah lumayan dekat dari targetnya. Jadi lihat-lihat dulu aja. Ini juga kalau kita lihat menuju area resisten kuat juga. Di sini dia ada area konsol, di sini juga ada downtrend channel yang warna biru ini. Karena Excel ini masih saham downtrend ya. Dari tren besarnya tuh dia masih downtrend. Memang kalau dari tren menengahnya dia sudah uptrend. Di sini higher low, ini low, high, higher low, higher high. Ini high karena nggak break ya. Ini higher low lagi, ini high, higher low, higher high, udah breakout sekarang. Seperti itu. Cakep. Mungkin kalau misalkan ini ascending triangle ya, mungkin bisa juga view-nya kayak gini. Misalkan ini ascending triangle, targetnya berarti setinggi ini, tinggal digeser ke sana aja seperti itu. Cuman kalau menurut saya ini downtrend channel bakalan jadi PR besar untuk Excel karena memang resisten paling kuat itu downtrend channel. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa breakout juga ya. Dan kalau dari bentuk-bentuknya sih, saya rasa bakalan breakout Excel ini, tinggal tunggu waktunya aja seperti itu. Yang perlu diwaspadai adalah area 3500. Yang penting jangan beli deket-deket sana. Kalau misalkan pengen masuk Excel, bisa masuk deket-deket 3100 sampai 3000 kalau misalkan dikasih koreksi seperti itu. Terakhir dia divergent, tapi sudah membetulkan divergennya ya, karena dia sudah golden cross lagi. Nih, harga ke atas, indikator ke bawah, akhirnya dia koreksi, tapi koreksinya kuat, maksudnya koreksinya lemah. Jadi dia cuma sampai high-nya doang. Kan sebelumnya kan sini resisten ya. Di sini resisten, dia break, lalu di sini ada divergent, terus dia koreksinya cuma sampai resistennya doang di sini. Kalau misalkan koreksinya kuat itu bisa sampai low-nya lagi 2300. Tapi ternyata enggak, dia cakep koreksinya seperti itu. Area 3000 saya rasa sudah jadi supportnya untuk XL. Jadi buat teman-teman yang punya barang di bawah 3000 ya, lebih baik hold keras aja. Tunggu sampai dia ya tinggal sesuaikan dengan strategi aja mau dijual di mana seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi, cuman di top 1-nya aja yang big distribution ini. YU jualan, yang tampung BK. Cuman kalau menurut saya masih menarik kok. Ini bandar movement-nya juga masih bagus dan TA-nya pun masih bagus. Masih menarik Excel ini, cuman perlu diantisipasi mulai dekat area-area resisten kuat seperti itu. Itu untuk Excel. Lanjut coba kita cek TMG. Nah, hari ini batubara melanjutkan reboundan dari kemarin ya, dan udah cakep semua. Memang artinya trennya batubara ini kuat. Dia reboundnya cuma dari 0,382 doang. Artinya itu tren yang sangat kuat kalau misalkan rebound dari Fibonacci 382 ya. Karena memang Fibonacci itu selain bisa untuk mencari area retrace, angka-angka retrace ya, itu juga bisa untuk mengukur tren. Kalau misalkan dia rebound sampai 382 artinya trennya kuat. Kalau reboundnya sampai 0,5 artinya trennya netral atau ya kalau 382 sangat kuat, ini kuat. Kalau yang di 0,618 itu netral dan cenderung kelemah seperti itu. Dan ternyata hampir semua batu bara reboundnya cuma dari 382. Bahkan sudah ada yang sudah break high-nya. Kayak misalkan Indi itu ya, Indi kan udah break dari high-nya ini. Jadi
ya udah sudah konfirmasi besok bakal lanjut lagi dengan tren yang kuatnya. Nah, untuk ITMG ini kalau misalkan dia bisa sampai break high-nya ya dia juga bakalan lanjut juga untuk si ITMG untuk melanjutkan trennya. Dan kalau misalkan kita pakai Fibonacci extension untuk mencari target, sebentar, ini low-nya 17.350, ini high-nya 27.000. Anggap sinilah ya. Ini low-nya 23.000. Sebentar, ini ngepasinnya agak susah. Oke, anggap inilah. Nah, untuk target ITMG dari Fibonacci extension-nya itu yang pertama di sini di sekitar di 0,618-nya ya, 28.950. Kalau misalkan bisa break, nah itu biasanya lanjutnya ke sini ke 1 ini. Ya, kalau extension itu yang dipakai setahu saya ya 0,618 terus 1 sama 1,618. Jadi ini 3 angka bisa digunakan buat patokan kalau misalkan ternyata besok ITMG lanjut break dan juga akhir high tuh. Jadi yang pertama sini 28.950. Kalau misalkan break dia ada potensi ke sini 32.625. Kalau misalkan break lagi ya udah ke 38.575. Seperti itu. Kalau kita lihat ke belakang apakah itu area-area tertentu? Enggak ya. Oh, di sini area beratnya ini sekitar 32.550 ini di high-nya tahun 2018 ya. Dekat-dekat lah sama Fibonacci satunya. Tapi kalau misalkan bisa break ya teman-teman, series ini kalau by technical analysis bisa jauh banget ini TMG ini. Karena ada double bottom ini kalau misalkan dia sampai bisa break 1 ini ya di 32 ribuan ini, 32.500, 32.600-an ini. Ini kan ada bottom 1, lalu ada bottom 2 dan targetnya, tapi ini cuman lihat potensi dan dari teori aja ya. Bisa hit atau enggaknya nanti kita lihat aja waktu market berjalan. Nah, targetnya kalau misalkan dia break double bottom bisa ke sini. 59.575. Anggaplah 56.000. Pas ke all time high-nya tahun 2010. Seperti itu. Memang apa ya, tapi jangan tergiur dengan potensi ya teman-teman ya, karena ini belum konfirmasi juga. Setidaknya ada konfirmasi lebih besar kalau dia bisa break sini. Nih, kalau dia break high-nya di sini 32.600-an ini menurut saya ada potensi ke sana. Cuman waktu berjalan pun juga tetap harus diupdate juga waktu berjalan. Tuh jangan terus wah kata Mas CCS dia kalau break 32.000 targetnya ke 59.000 nih. Udahlah HK di 32.000 terus uninstall sekuritas gitu biar gak jual-jual ya, jangan gitu juga. Nah tiba-tiba ada bantingan gitu, misalkan ada crash lagi kan gak ada yang tahu juga ya, seperti itu. Ini saya cuma melihat potensi untuk upside-nya sih ITMG. Kalau misalkan dia bisa break high bakalan ganteng kalau menurut saya. Dan saya melihat dengan katalis yang ada ya harusnya sih bisa. Tapi harus kita update juga. Jangan jangan langsung yaudah gitu, jangan juga seperti itu. Untuk ITMG, lanjut coba kita cek TPIA yang kemarin trade isunya sudah kelar. Kemarin sih saya sempat bahas kalau dia teknikalnya menarik ya, tapi ternyata dia malah koreksi lagi. Dan sebenarnya sih masih menarik juga. Ini kalau misalkan kita lihat ya, dia ada bullish divergence di sini. Ini di sini harganya ke samping, sedangkan indikatornya ke atas. Dia udah golden cross juga, tapi ternyata posisi masih kena resisten di sini. Cukup kuat memang ini 7.500-an ini, 7.500, 7.600 ini ya. Dia kemarin pullback sampai sana, lalu turun lagi. Cuman yang kita lihat adalah dia sudah rebound lagi. Dan kalau misalkan kita tarik, sepertinya sih ini 786 nih. Ya, dia rebound dari 786. Jadi untuk tendensi TPIA sekarang masih lemah ya. Tapi bagusnya dia tidak membuat low baru setelah kemarin dia rebound dari sini. Dia rebound dari 786 dan sekarang posisi ada di 0,618. Tapi 0,618-nya swing yang ini ya, kalau misalkan kita tarik swing yang ini mungkin bakalan beda. Oke, sama aja. Ternyata sekarang pasti 0,618. Cukup menarik untuk TPIA ternyata di area sekarang ya. Tadi sekitar 7.000-an berarti. Di 7.075. Ya, area 7.075 itu 0,618-nya si TPIA. Memang trennya masih lemah, tapi harusnya cakep kalau misalkan besok dia rebound seperti itu. Hari ini volumenya besar, dia turun 3,41% dengan volume yang besar. Artinya candlenya terkonfirmasi, tapi saya pengen lihat dalamnya. Oke, hari ini ternyata volume besarnya volume buangan ya, ada big distribution hari ini.
lebih baik lihat-lihat dulu aja. Atau kalau misalkan teman-teman mau spek buy ya tinggal beli aja di area tadi 70.75. Tapi kalau misalkan dia jebol low atau pasang stop lossnya di bawah 0,786 seperti itu. Buy divergennya harusnya ini menarik banget TPIA ini. Kalau misalkan dia bisa rebound ya, apalagi kalau misalkan besok dia rebound, artinya ini kan low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah ini kalau misalkan besok dia rebound kan artinya higher low juga. Terus dia break sini higher high, break sini higher high lagi, ya udah mulai reversal seperti itu. Coba kita tarik garis tren, mungkin kita akan menemukan jawaban kenapa dia masih turun-turun ya. Siapa tahu ketemu, dan ternyata benar tepat kemarin dia kena garis tren, artinya masih belum breakout, masih belum dikasih breakout seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tarik dari tren yang baru dia buat juga agak jauh sih jaraknya. Yang penting itu aja, batasi resiko aja. Area sekarang sebenarnya menarik untuk si TPIA ini. Cuman kalau misalkan mau lebih aman ya mungkin bisa tunggu break dulu. Tapi kalau teman-teman suka yang average-nya bawah ya bisa mulai masuk juga. Yang penting money management yang bagus. Seperti itu. Dalamnya udah, ini juga saham downtrend ya, masih posisi dalam sekarang. Tapi cukup menarik sih harusnya. Apalagi red issue kemarin terakhir ya. Kalau nggak salah kan red issue-nya menarik itu, ada standby buyer-nya. Seperti itu. Untuk TPIA lanjut coba kita cek MTech. Nah, ini memang saham-saham new econ baru pada kena banting ya, suatu yang wajar. Kena rotasi nggak mungkin juga ngegas terus, harga semakin tinggi yang mau beli semakin dikit seperti itu. Oke, kemarin sempat ada rebound dari si MTech ini, naik 6% ya dengan volume yang lumayan, dan akhirnya dia turun lagi. Kemarin saya juga menyampaikan buat teman-teman ya, itu reboundnya ini belum ada konfirmasi, bisa aja dia pullback karena setelah dia breakdown area support nih ya, dia breakdown di sini 1780, dia belum ada pullback. Akhirnya ini bisa pullbacknya doang 6 Oktober itu, lalu dia turun lagi. Sudah dikonfirmasi support become resistant. Di sini dia support jebol, nah sekarang udah jadi resistant. Buat yang punya barang sih, kalau saran saya ya, kalau misalkan dia sampai jebol 1590 alias low-nya ini, lebih baik exit aja karena dia konfirmasi lower low, dan ya sebenarnya sih memang sudah ada kelihatan downtrend ya untuk si MTech ini, karena dia ada high, low, lower high. Nah ini udah lower low, lower high lagi, nah dia bakal lower low lagi kalau sampai jebol 1590. Tapi kalau misalkan masih bisa bertahan sih, ada potensi dia bisa bikin double bottom juga. Misalkan ini ya bottom 1, terus ini calon bikin bottom 2, itu bisa juga seperti itu. Posisi sekarang masih belum ada kepastian, nggak terlalu kelihatan ya view-nya. Cuman kalau menurut saya sih arahnya baru ke bawah kalau menurut saya. Mohon maaf teman-teman. Jadi itu aja batasi resiko. Kalau menurut saya stop loss under 1590. Tuh, cuman ya siapa tahu teman-teman ada view lain, bisa juga ya. Siapa tahu ini di area demand, dia di gap ya. Area demand, area kuat, kemarin rebound, ini rebound lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat divergen ya, sebenarnya ada potensi bikin regular bullish ketika harga ke bawah, indikator ke atas. Cuman sayangnya belum jadi golden cross. Kalau misalkan golden cross kan dia konfirmasi ya, terus dia bakal naik, tapi ternyata belum golden cross, sudah turun lagi. Tuh, batasi resiko aja untuk MTech ini. Apa ya, kalau misalkan view-nya sudah jelek, view-nya udah jelek, arahnya udah jelek, posisinya udah jelek, consider aja buat exit gitu. Akui dan evaluasi. Kayak misalkan teman-teman, MTech tuh bagus kok, itu aja Bukalapak IPO misalkan kayak gitu. Terus akhirnya beli di sini di area support. Tapi ternyata jebol, terus teman-teman masih membenarkan terus, nggak apa, MTech bagus. Ya jangan kayak gitu. Harus punya trading plan dan disiplin dengan trading plan ya, seperti itu. Kalau dirasa trading plan udah gagal, ya udah akui aja, bayar duit yang harus dibayarkan ke market alias stop loss-nya. Seperti itu. Yang penting batasi resiko di 1590. Kita lihat dalamnya juga masih big distribusi untuk si MTech ini. Trennya pun juga udah melemah ya. Di sini dia uptrend kuat, sampai ke sini trennya mulai melemah kalau menurut saya. 15 April ini dia mulai ke samping doang, dan akhirnya dia turun, dead cross, sudah downtrend sekarang. Seperti itu. Untuk MTech. Lanjut, coba kita cek. Wah, SCMA dalam juga ya. Coba kita cek SCMA deh. Satu grup, ini anaknya MTech juga. Hari ini SCMA turun juga 5,31%. Cuman volumenya bagus ya. Volumenya kecil waktu turun. Dan SCMA sekarang ada di area support ini.
Ini ya, di area support sini. Ini resiko kecil sebenarnya kalau misalkan punya SCMA ini ya, misalkan teman-teman pengen beli, tinggal spek buy aja di 1920 sampai 1900. Tapi kalau misalkan jebol 1900, dah lebih baik exit tanpa toleransi seperti itu. Bisa juga ini view-nya benar-benar terjadi ya, dia mau bikin bullish penan ini. Artinya ada potensi dia ke sini mungkin untuk ke garis uptrendnya 1840-an. Tuh. Kan ini kan di sini ada segitiga ya. Artinya kalau misalkan teman-teman setuju dengan view ini, silahkan tinggal disesuaikan aja porsinya. Misalkan sekarang porsi udah 100% beli ya kurangi porsi dulu aja, misalkan jual setengah gitu. Nanti ketika dia turun sampai 1840, average down. Tapi kalau misalkan jebol semua, exit semua, seperti itu. Untuk support sekarang ini 1900. Kalau misalkan jebol, dia bakal uji trendline lagi sekitar 1800-an ya. 1800, 1840 karena ini harganya naik. Ini tinggal kita lihat aja dia ketemunya di mana, 1800 yang mana, seperti itu. Di dalamnya juga ada big distribusi. Setelah kemarin diakumulasi besar-besaran ya di sini, tarikannya mantap. Tapi sekarang udah ada distribusi. Cuman kalau kita lihat juga masih surplus lah akumulasinya ini. Dia tarikannya segini, jualannya masih segini. Tuh. Saya view-nya ini toleransi awal di sini 1900. Kalau jebol siap-siap ke 1800, tapi kalau sampai jebol 1800 lebih baik exit semua. Seperti itu. Karena dia jebol uptrend channel dan dia membuat downtrend channel seperti itu. Itu untuk SCMA. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing. Apa nih? BBRI, BMRI, Agro mungkin ya. Agro hari ini kocokannya mantap banget. Itu saya yakin yang pakai stop loss otomatis sudah kena semua itu. Yang pasang stop loss di bawah 2000 pasti kena semua. Oke, hari ini Agro masih turun lagi. Dia turun 1,96% dengan volume yang besar hari ini. Dan dia masih closing, bagusnya masih closing di sini, di area 2000. Saya nggak tahu juga ceritanya, saya kira juga bakal ARB lagi si Agro itu, tapi ternyata tidak ya, dia masih ditarik lagi setelah dia turun sampai 1900, ditarik sampai 2000 dan closing di sana. Kalau misalkan dilihat dalamnya hari ini sebenarnya netral, ada yang jualan tapi ada yang nampungin juga. Cukup menarik, sama-sama kuat powernya. Tapi kalau dari TA memang sebenarnya apa ya? Ini nak buat setrikaan sih, bukan buat di hold gitu. Masuk di area murah, misalkan teman-teman mau spek buy ya, kalau belum punya barang, nggak tahu watchlist apa yang bagus buat besok ya, tinggal masuk aja ke Agro itu. Misalkan deket-deket 1980 sampai 2000 beli, nanti di bawah 1980 stop loss, cut loss kayak gitu aja. Kalau misalkan dia rebound, ada potensi naik ke resistennya, mungkin sini ya 2270, 2460 dan 2600. Tapi kalau untuk perjalanan ke sana masih perlu konfirmasi yang banyak. View saya pun juga gagal di sini. Saya mencoba membuat view kalau dia bisa bikin inverted head and shoulder. Ini ya, shoulder kiri. Ini saya kira dia mau bikin head terus shoulder kanan, tapi ternyata enggak. Di sini dia dibuang lagi dan akhirnya turun. Candlenya sih sebenarnya hari ini menarik harusnya si Agro ini ya, karena dia ada reject dari support. Cuman ya disiplin aja. Kalau misalkan teman-teman sudah cut loss pun nggak perlu apa ya, nggak perlu udah cut loss gitu juga. Yang penting apa ya, yang penting itu diri kita sendiri kok gitu. Kayak misalkan bagaimana psikologis kita, bagaimana cuan kita, money management kita. Kalau misalkan kita ngehold tapi sebenarnya sudah nggak bagus dan membuat psikologi rusak, ya jangan dibenarkan juga seperti itu. Jadi udah punya trading plan dan disiplin aja. Tuh, Agro sekarang baru di area murah, tapi nggak tahu juga, takutnya ini PHP ya, dead cat bounce kemarin di sini. Tinggal kita lihat aja yang besok. Kalau misalkan dia sampai close di bawah 2000 itu udah fix kurang bagus sekali. Tapi kalau misalkan besok ada harapan rebound, dia misalkan rebound ya, misalkan besok dia rebound, break 2130, nah itu baru lumayan menarik karena dia ada potensi bikin double bottom seperti itu. Jangan spekulatif buy di saham kayak gini sih, agak serem soalnya. Lebih baik tunggu konfirmasi aja. Itu untuk Agro. Lanjut coba kita cek MDKA, kayaknya yang baru rame hari ini nih. Kemarin view saya juga kurang bagus, ternyata dia rebound. Oke, MDKA dia higher high. Hari ini dia naik 12,77% dengan volume yang sangat besar. Setelah sebelumnya dia di sini sudah lower low, breakout uptrend channel, dia akhirnya rebound dan sekarang malah membuat higher high. Untuk target naik, kalau misalkan ini cup handle ya, ini ada cup, lalu ini ada handle.
Artinya targetnya sampai ke sini kalau untuk si MDKA ini, area-area all time high sekitar 3200-an ya. Yang punya barang masih agak lumayan upside-nya untuk dari patternnya ini. Cuma ini juga potensi doang, nggak bisa, nggak 100% hit doang seperti itu. Nggak 100% hit juga. Itu komah doang. Oke, itu ya. Dia kemarin rebound, di sini dia membuat higher low. Nih ya, setelah dia rebound dari 2610, dia tidak membuat low baru, naik. Ini mungkin kalau misalkan kita lihat simetrikan triangle bisa juga di tanggal 8 Oktober dia breakout dan hari ini dia jalan. Untuk support sekarang sudah kembali lagi di area 2900-an lah. 2900 sampai 2800 itu sudah jadi supportnya si MDKA. Kalau resisten di sini 3130 sampai 3240. Kalau misalkan dia break all time high, udah sky is the limit. Tinggal nanti diukur aja dicek targetnya. Mungkin kalau misalkan pakai target swing besar ya, kita coba pakai Fibonacci extension. Swing high, swing low, target mungkin bisa ke sini. Nah, ini pas kena 0,618 juga dia. Target mungkin bisa sampai ke sini. 3.500 lalu 4.250 untuk si MDKA ini. Seperti itu. Untuk sekarang arahnya ke atas kalau menurut saya, dilihat dari volume dan breaknya ya. Jadi yang punya barang bisa hold aja kalau menurut saya. Cuma kalau udah cukup cuannya ya tinggal take profit aja. Jangan lupa dia realisasikan. Karena kalau masih floating itu masih belum cuan ya itu ya, masih potensi doang, bisa naik bisa turun lagi seperti itu. Siap-siap aja ketika dia uji resist, kalau misalkan breakout bakalan ganteng bisa ke target all time high-nya. Lihat dari ini flow-nya cakep juga, ada akumulasi ya, summary-nya normal. Tapi dilihat dari brokernya bagus banget ini. Yang beli 18 doang, yang jualan 61, kelihatan banget akumulasinya. Cakep lah. Itu untuk MDKA. Lanjut, Arto masih sama view-nya. Coba kita cek Unilever mungkin ya. Itu yang lain pada merah, consumer goods yang lain. Unilever strong. Mungkin dia mau balas dendam nih sama yang pada menghina Unilever kemarin ya. Akhirnya Unilever naik 1,47% dengan volume yang mini. Dia juga terlihat baru konsol di area resisten kuat ini kalau menurut saya di area sini 4850 sampai 5200 tuh. Kalau misalkan bisa breakout cakep banget, tapi kalau misalkan tidak bisa breakout ya mungkin bisa koreksi dulu. Dilihat dari potensinya sih harusnya breakout ya, karena dia sudah koreksi, tinggal golden cross lagi. Dan mungkin di sini patternnya adalah gini mungkin ya. Nah, bisa aja bullish penan kayak gini. Dengan konfirmasi kalau misalkan dia bisa break sini aman ya 4850. Jadi saya rasa kalau misalkan Unilever besok dia break 4850 dengan volume yang besar, itu ada potensi dia melanjutkan high-nya. Seperti itu. Untuk high-nya dari sini kalian ini agak bias ini candle-candlenya. Target mungkin ke sini. Tuh ya, sampai 5700-an. Tuh. Tapi kalau misalkan dia breakdown bisa aja turun karena sebenarnya segitiga ini tuh candle 50-50 ya. Kalau misalkan dia breakout bagus, kalau breakdown ya bakalan jelek seperti itu. Tuh, dan kalau dilihat dari flow-nya sih menurut saya juga ada potensi juga. Baru hari ini ada distribusinya juga bagus ya. PD, CC yang jualan, yang beli juga cakep. Dilihat yang akum pun juga belum keluar di tanggal 7 Oktober ini, barangnya masih di dalam semua. Cukup menarik Unilever. Memang kalau misalkan mau beli di area sekarang sudah kurang bagus karena posisi baru di resisten. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buy on breakout bisa pakai yang tadi ya. Dia breakout 4850 kejar. Nanti kalau jangan lupa pasang stop loss-nya seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia jebol low-nya, ini kan low-nya ada di 4720 ya. Ya amannya pasang stop loss kalau punya barang sekarang atau trailing stop di bawah 4700. Kalau dia jebol 4700 bisa trailing stop dulu, nanti masuk di 4450 kalau dia ke supportnya lagi. Seperti itu. Cukup menarik. Dia juga belum bikin higher low, tapi ini ya setelah dia low,
high. Nah ini higher low-nya kan belum ada. Tinggal kita lihat aja dia mau kemana dulu, terus nanti retrace di mana. Siapa tahu ya kalau misalkan Unilever mau cakep beneran, dia naiknya sampai sini 5.900 nih. Terus nanti dia bikin inverted and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Siapa tahu ya bisa kayak gitu. Nanti tinggal kita lihat aja. Masih bagus, volumenya juga naiknya volume besar, turunnya volume kecil. Konsolnya pun juga volumenya bagus. Seperti itu. Ini juga kalau misalkan golden cross ya bisa buat swing. Ini buat teman-teman yang suka menghina Unilever, segeralah minta maaf. Nanti balas dihina sama Unilever nih. Siapa tahu dia mau bikin sabun digital ya Unilever ini. Sabun digital. Karena apalagi kan sekarang baru pandemi, semua orang pada cuci tangan pakai sabun. Nanti bikin sabun digital portable gitu bakalan terbang kayak saham digital yang lain. Kayaknya seperti itu. Terakhir juga memang dia udah divergennya pun kuat juga. Dan kalau nggak salah ya, dia tuh 1 bulannya itu udah sampai oversold candle bulannya itu. Tapi pakai RSI, saya kayak pernah ngecek. Bentar, RSI. Nah kan, inilah kenapa Unilever rebound ya. Karena memang RSI-nya di monthly itu udah sampai area oversold. Jadi memang jatahnya dia rebound gitu. Tapi kalau untuk reversal ya, kalau pakai view-nya monthly ya tinggal tunggu dia swing low. Tapi kalau misalkan dia swing low, bikin higher low, nah entry di sana bakalan lebih cakep itunya, reversalnya seperti itu. Masih ada potensi upside kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan jebol 4.700, jangan lupa trailing stop dulu. Seperti itu. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek LPPF mungkin ya, yang hari ini rebound setelah kemarin ngikutin MPPA dan MLPL. Hari ini dia kembali ke fitrahnya sebagai saham durhaka. ISG merah dia hijau, ISG hijau dia merah. Botanical cukup menarik. Candle hari ini pun juga sebenarnya bagus sekali loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu teori candlestick ya, ini engulfing itu kan artinya besok HK, alias dia besok bakalan hijau engulfing ini. Cuman memang volumenya belum besar hari ini, tapi kalau dilihat dari powernya sudah ada ya. RSI udah ada tekuan, ini juga MACD-nya histogramnya mulai meningkat. Dilihat dari 1 jam pun juga dia emang ada divergen di konsolidasinya ini ya. Nih. Oh, enggak, gagal divergen. Oh, ini 15 menit kayaknya kalau nggak salah divergennya. Nah, ini ya divergennya dia. Harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Tuh, cuman memang belum ada konfirmasi. Konfirmasinya kalau misalkan dia ada higher low dan higher high. Tapi kalau misalkan kita lihat sebenarnya juga udah ada konfirmasinya. Low, high, higher low dan sudah big high ya. Jadi dia udah higher high seperti itu. Untuk pattern kecil mungkin targetnya bisa gini. Ini misalkan kita anggap symmetrical triangle dan sudah breakout ya. Artinya target untuk reboundnya besok bisa ke sini. Sekitar 2850. Itu kalau menurut saya potensial karena hari ini candle-nya juga mendukung. Tapi ya harus lihat-lihat juga ya. Tuh, untuk base buy-nya berarti di sini sekarang 2670-an sampai 2700 base buy-nya si LPPF kalau misalkan teman-teman mau beli. Tapi kalau misalkan mau aman sebenarnya lebih baik tunggu konfirmasi di daily. Ini setup hanya untuk orang-orang yang suka buy on weakness ya, menangkap pisau jatuh. Kalau lebih suka tunggu konfirmasi, kita tunggu higher high higher low-nya dulu aja seperti itu. Buy pattern pun juga masih bagus kok. Ini dia cup handle ya kemarin ya, view-nya. Di sini cup, handle, breakout, retestnya ada divergent juga, dan tinggal tunggu breakout sininya aja. Nih, gini mungkin ya. Nah, ini kalau misalkan dia sampai bisa break, nah itu bakalan ganteng banget LPPF. Serius, didukung juga dengan dalamnya. Ini dia akumulasinya masih cakep ya. Ini bandar movementnya ganteng banget. Dia juga ini yang kemarin barusan saya bilang ya, respect sama MA50. Hari ini dia juga rebound juga. Cukup menarik sih LPPF ini. Tinggal apa ya, kalau udah punya barang sih saya rasa yang tadi pada nekat beli ya, atau punya barang di dalam hold aja. Tapi kalau belum punya barang lebih baik tunggu konfirmasi dulu aja. Takutnya ini dead cat bounce bisa juga ya kalau misalkan masuk tanpa konfirmasi. Tapi overall buy candle sudah bagus seperti itu. Itu untuk LPPF. Lanjut coba kita cek BBB mungkin ya. Hari ini ARB. Kemarin view-nya sempat bagus, tapi ternyata
tidak sesuai view. Nah, ini ya. Di sini dia ada potensi bikin symmetrical triangle. Terus habis itu dia breakout di tanggal 6 Oktober ini. Dia breakout, lalu habis itu retest. Di sini dia rebound, 8 Oktober dia ada rebound, membuat higher low saya kira. Jadi bisa beli dekat 1400-an. Terus mau bikin higher high, tapi ternyata enggak. Hari ini mah diguyur dan ARB. Volumenya pun juga lumayan. Dan apa ya, kalau sekarang sih dia masih berhenti di support area 1300-an. Ini kan ada supportnya dia 1300 sampai 1240. Cuman kalau menurut saya berhentinya ini belum mencerminkan pergerakan hari ini, karena ya dia berhentinya gara-gara ARB, bukan gara-gara mantul dari support seperti itu. Mungkin toleransi ini sih low-nya ini ya 1305 1300 lah. Kalau misalkan dia jebol 1300 lebih baik exit aja kalau menurut saya ya, karena nggak tahu juga dia mau koreksi sampai kemana si BBB itu. Di dalamnya hari ini ada summary-nya distribusi, small dis, ini juga distribution, dia kena moving average 50. Wait and see dulu aja sih, jangan diajar ya, nangkap pisau jatuh dia sampai ARB hari ini. Batasi resiko aja. Itu untuk BBB. Lanjut coba kita cek Buka mungkin ya, Bukalapak yang hari ini juga jebol dari 800-nya. Oke. Hari ini Bukalapak jebol 800 dengan candle yang solid, cukup solid kalau saya rasa. Dia jebol, dia dead cross, volumenya build up, volumenya naik. Memang benar Bukalapak ini baru diakumulasi oleh asing nampungin barang terus. Tapi kalau misalkan TA-nya jelek juga jangan dilawan ya. Kemarin memang resikonya kecil. Kalau misalkan teman-teman punya barang di 800, 815, jebol 800 tinggal cut loss. Dan kalau sekarang dia kita lihat sudah closing di 785. Kurang bagus kalau menurut saya untuk posisi sekarang ya. Kemarin yang ada view, kemarin kan saya bikin 3 view ya. Yang pertama inverted, ini view jelek dulu, inverted cup handle, which is sudah terjadi hari ini, konfirmasi. Yang kedua dia bisa bikin descending triangle 1, 2, 3. Yang ketiga dia bisa bikin double bottom 1, bottom 2. Tapi ternyata yang terjadi adalah skenario pertama, dia jebol inverted cup handle. Walaupun volumenya belum besar ya, tapi saya rasa sih valid ini, dari indikatornya juga mendukung nih. Jadi targetnya si Bukalapak ini kalau by teori ya 685. Cuman memang itu by teori aja, belum pasti hit juga ya. Bisa juga ternyata dia gimana besok ditarik lagi ke atas, bisa juga. Seperti karena volumenya masih kecil. Cuman by teori dia ada potensi ke area sekitar 700 rupiah, all time low. Tuh, kita lihat dalamnya sebagai data tambahan ya. Akumulasinya masih bagus, asingnya masih ambil barang. Cuman memang itu dia kenapa akumulasi itu belum pasti naik, distribusi itu belum pasti turun gitu. Jadi memang perlu melihat technical analysis buat kita para trader, karena kalau kita nggak punya technical analysis itu nanti bakal tersesat di market seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ada akumulasi, teknikalnya bagus ya hajar gitu. Tapi kalau misalkan dia ada akumulasi, teknikalnya nggak bagus ya jangan diajar juga, seperti itu. Lebih baik batasi resiko dulu aja. Kalau misalkan dia konfirmasi inverted cup handle, ada view sampai ke 700. Tuh, kurangi porsi dulu lah minimal. Tapi siapa tahu ditarik juga, nggak ada yang tahu juga ya. Seperti itu. Itu untuk buka. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Bentar, ini RTI-nya agak lemot nih. Kok malah muter-muter nih. Oke, udah bisa. Coba kita cek Indi mungkin ya. Ini juga batu bara yang hari ini kalau menurut saya ganteng karena dia sudah break high juga. Kalau TMG kan tadi kan masih ada high-nya ya. Kalau Indi ini sudah break high. Nah, nih dia di sini high-nya, oh ternyata high-nya 2330. Sorry. Di 5 Oktober ini high-nya 2330, hari ini closing-nya di 2310. Jadi masih belum break high juga. Tuh ya. Ada dua view. Kalau view bagusnya ya dia break high habis itu ngegas ke atas. Kalau view jeleknya ya dia bisa double top.
top 1, top 2. Cuman kalau dilihat dari volume, katalis, teknikal dan lain sebagainya, saya rasa ini view yang pertama sih. Artinya besok dia ada potensi break high 2330 dan lanjut ke atas. Untuk target kita coba tarik pakai Fibonacci juga, Fibonacci extension ya. Walaupun dia bukan saham all time high, low-nya 1310, ini high-nya 2330. Nah, ini low-nya kemarin 1950. Nah, targetnya dari Fibonacci extension ini ada 3 di sini. Yang pertama 2580, yang kedua 2970, yang ketiga 3600. Masih menarik juga Indi ini ya, dia batu bara juga. Apalagi dia juga ada pattern dan barusan breakout. Nih pattern di sini. Kalau saya rasa pun valid juga. Ini mungkin kalau di daily nggak begitu kelihatan, tapi kalau di monthly pasti cakep. Nah ini cakep banget ya. Ini ada cup, lalu ada handle. Breakoutnya pun volumenya juga besar-besar seperti itu. Di monthly dia juga udah golden cross di sini dan ya udah ganteng. Tuh. Kalau dari cup handle-nya dia sih targetnya ya ada di targetnya ada di sini sekitar 3600-an, ke deket-deket all time high-nya tahun 2018 ya. Tuh. Tapi nanti tinggal kita lihat aja apakah dia bisa sampai ke sana atau enggak. Kalau misalkan dia break 2018 itu baru ganteng banget si Indi itu. Tuh. Yang pasti untuk sekarang view-nya ini mungkin kalau ITM kita udah lumayan bagus larinya. Kalau si Indi itu tadi ya, dia ada cup handle, dia juga tinggal break high besok, semoga aja lanjut sih. Lihat volumenya sih bagus soalnya. Kalau by Fibonacci extension targetnya tadi ada 3 ya, 0,618, 1 sama 1,618. Tinggal kita lihat dia hit yang mana. Dia dalam ya. Hari ini tadi tuh sempat ada yang buang, serius. Saya juga kebetulan mantau Indi ya. Kalau misalkan teman-teman mantau juga, ini tadi boundary movementnya hari ini tuh udah jelek banget. Itu udah kalau nggak salah turun sampai segini tuh untuk waktu sesi 1 ya. Tapi sesi keduanya ganteng ternyata. Terus juga ada tarikan lagi dari broker CS ya. Biasanya sih yang main-main di sini BK, tapi BK-nya tadi pagi mah jualan. Cuman dia buyback juga. Serius dari pagi BK itu net sell bareng si MG. MG-nya jualan, BK-nya jualan, tapi waktu closing BK-nya malah net buy lagi 1,3 M. Dan kalau misalkan ditarik ke belakang ya, yang paling punya barang banyak tuh si BK ini. Tuh, mungkin dia lempar barang ke CS bisa juga atau gimana, nggak tahu. Yang penting teknikalnya menarik dah, itu aja. Kalau misalkan break 2330 ganteng Indi itu, tinggal pakai Fibonacci extensionnya tadi seperti itu. Atau misalkan di sini pakai bullish flag ya kayak gini bisa juga. Nah targetnya ke sini 3000, ini 3000 kalau pakai chart pattern. Kalau pakai extension 1310, ini 2330, ini 1950. Nah nih target 2500, 2580, 3000 juga, 2970 sama 3600. Kalau 2018 nya berapa tuh? 4500. Nanti kita lihat aja sambil jalan. Tapi baik katalisnya kalau menurut saya menarik juga kok. Bisa hit kalau menurut saya. Itu untuk Indi. Lanjut coba kita cek. Mungkin ada harus sekalian ya, walaupun view-nya sama, tapi nggak masalah dah. Oke, saya hapus saja. Hari ini Adaro naik 5% juga dengan volume yang bagus dan candle yang bagus juga. Dia juga belum break high, cuman setidaknya di intraday dia sudah higher high. Artinya dari intraday-nya dia sudah ada reversal juga. Tuh. Kalau misalkan dia break high sama juga view-nya, kita pakai extension ya. Ini low-nya 1305, ini high-nya 1980. Nah ini kemarin low-nya 1720. Nah 1715 nih. Nah gini, targetnya 3, 2140, lalu 2400 dan 2820.
untuk si Adaro ini. Kalau si Adaro ini mirip sama si Indi ya, tapi dia breaknya udah agak lama di sini 1600. Kalau Indi kan baru break, kalau ITMG juga udah lama breaknya, bahkan udah mau break yang sini ITMG itu. Nah kalau Adaro juga kalau by chart patternnya targetnya ke sini. Nah inilah pas high-nya di sini ya, deket-deket 1 ini tuh. Jadi itu tadi angka-angka untuk targetnya, dengan catatan besok dia harus break high. Kalau dia berhasil break high-nya yang ini 21980, saya rasa bisa ke sana. Minimal sih lah 2140, 2400, 2820. Tapi kalau misalkan worst case skenario-nya ya kalau dia nggak berhasil breakout high ini ya bisa juga double top ya. Top 1, top 2 seperti itu. Yang jelas di sini 1700 sudah jadi neckline. Kalau misalkan dia jebol 1700 dan juga saham coal lain tadi ya, batu bara lain, itu juga bakal jelek juga seperti itu. Itu untuk Adaro. Terakhir mungkin ya, kita coba cek TINS. Ini juga nikel-nikelan pada jalan. Tapi kita cek TINS aja, yang hari ini naiknya lumayan ya. Oke, hari ini TINS naik 5,97% dengan volume yang bagus. Saya rasa naik volume besar, konsol volume kecil, dan dia break volume besar juga. Udah lumayan jauh dari area supportnya ya. Setelah kemarin dia di sini naik, retest di sini sampai low-nya 1540 tapi close-nya di 1575 dan akhirnya dia ke atas lagi. Kalau kita pakai intraday, saya yakin dia udah higher low higher high ini ya. Di sini dia rebound, high, higher low. Tinggal break sini doang. Kalau misalkan besok dia berhasil break 1695, mungkin kita buletin 1700 ya. Itu bakal ganteng untuk si TINS ini. Cuman sayangnya di leading indikatornya ada divergent, bearish divergent. Nih, indikator ke bawah sedangkan harganya ke atas. Tapi kalau leading indikator tuh biasanya lemah, teman-teman. Kalau yang saya ilmu Titan, saya mengamati kalau divergentnya leading indikator tuh lemah. Sedangkan kalau divergentnya lagging indikator tuh kuat. Seperti itu. Untuk MACD dia masih belum ada divergent sampai time frame 1 jam. Kalau di 15 menit, nah ini juga dia ada potensi divergent kalau sampai dead cross. Artinya kalau misalkan besok dia ada koreksi, mungkin base buy-nya di sini 1650. Tapi kalau misalkan jebol lagi bisa ke 1600 lagi. Seperti itu. Cukup menarik, tapi kalau misalkan dia besok break bisa juga ya, nggak jadi dead cross ini, langsung lanjut ke atas. Tinggal kita lihat aja kira-kira besok gimana. Lihat dari dalamnya hari ini flow-nya cakep ternyata, baru hari ini flow-nya ya. Si BK ini ambil barang, BK akumulasi, terus juga dia golden cross, artinya sudah arahnya ke atas untuk TINS ini. Kalau merah bisa dimanfaatkan untuk buy, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Baik, sekian dari saya. Salam cuan.